Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah kita semuanya sehat walafiat, hangat, mantap. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Takbir. Baiklah, kita lanjutkan lagi di surah An-Naba. Kita masuk ayat ke-25. Sebelum itu kita merujuk dulu dari 1 sampai ayat ke-24. Hari Taus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Ayat berapa kali? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasuyiratil jibal. Ayat 20. 1 2 3. Wasuyiratil jibal fakanat saraba wa janna. Ayat 16. 1 2 3. Wa jannatin alfafa. Mereka tinggal di dalamnya dengan masa yang lama. Ayat berapa? 23. 1 2 3. Labithina fiha ahqaba
Berapakah ini? Ayat berapa tuh? Ayat berapa tuh? Ayat 18. Masya Allah. 1, 2, 3. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Jadi artinya itu yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup. Ditiup. Baiklah, kita masuk ayat yang ke-25. Ayat ke-25. Sebelum itu kita berdoa dulu di surah Al-Maidah ayat 14, surah Toha ayat 14, surah Tahrim ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ayat ke-25. Illa hamiman wa wassaqa. 1, 2, 3. Illa hamiman wa wassaqa. Illa hamiman wa wassaqa. Yang anak-anak 1, 2, 3. Illa hamiman wa wassaqa. Yang bapak 1, 2, 3. Illa hamiman wa wassaqa. Mantap. Yang ibu-ibu 1, 2, 3. Semuanya 1, 2, 3. Illa hamiman wa wassaqa. Illa hamiman wa wassaqa. Kecuali air yang mendidih dan nanah. Kecuali air yang mendidih dan air nanah. Illa hamiman wa wassaqa. Ayat 25. Sama-sama merotal 1, 2, 3. Illa hamiman wa wassaqa. Oke, ayat yang ke-26. Jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa. Yang anak-anak 1, 2, 3. Yang ibu-ibu 1, 2, 3. Yang bapak 1, 2, 3. Semuanya 1, 2, 3. Jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa. Sebagai balasan yang setimpal. Sebagai balasan yang setimpal. Jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa. Sebagai balasan yang setimpal. Kita ulang ayat 26, 25, mundur 1, 2, 3. Jazaa'an wifaqa. 25. Illa
Innahum kanu la yarjuna hisaba. La yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Yang anak-anak 1, 2, 3. Yang ibu 1, 2, 3. Yang bapak 1, 2, 3. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan hari perhitungan. Mereka dahulu tidak pernah mengharapkan hari perhitungan. Sesungguhnya mereka dahulu tidak pernah mengharapkan hari perhitungan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ayat 27, 26, 25 kita ulang sama-sama. 1, 2, 3. Innahum kanu la yarjuna hisaba. 26. Jazaa'u wifaqa. 25. Illa hamiman wa ghassaqa. Takbir. Illa apa? Apa nih? Hah? Apa nih? Kalau ada ayat sebelumnya, ya betul, alif lam. La mat tabi'i. Hami mau idom biguna. Qassa mat tabi'i. Ko jazaan mat ya au un idom yuna fa mat tabi'i ko mat iwat in unna ka mat tabi'i nu la yaru ju tabi'i hisaba. Baiklah kita ulang ayat 25, 26, 27. 1, 2, 3. Illa hamimau wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Oke. Illa hamimau wa ghassaqa. Di sini yaitu Allah bilang illa hamimau wa ghassaqa. Ini lanjutan dari ayat ke-20 24. La yazuquna fiha bardaw wala syaraba. Jadi di dalam neraka mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman kecuali kata Allah illa hamimau wa ghassaqa, yaitu air yang mendidih dan air nanah. Nauzubillah min dzalik. Air yang mendidih dikasih minum. Kita
Kita lihat lagi di surah Ar-Rahman ayat ke-44. Ini sama kata-katanya, hamiman. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Ini artinya mereka berkeliling di sana, yaitu di dalam neraka, dan di sana di antara air yang mendidih, kata Allah. Jadi mereka di sana dikelilingi, yaitu air-air yang mendidih. Kita saja seandainya kita panaskan air, terus coba kita rasakan bagaimana rasa minum. Pasti rasanya tuh melepuh ketika kita minum. Itu baru air panas. Ini panasnya benar-benar panas, sangat-sangat panas. Kata-kata hamiman ini panasnya itu sudah sangat-sangat tinggi. Wa illa hamimau wa wassaqu, kata Allah. Dan air nanah. Jadi air nanah, yang nanah biasa tuh nanah di mana? Ada di dalam kulit kita kan? Itu dijadikan air minum di neraka. Pertanyaannya, mengapa penghuni neraka ini dikasih minuman ini? Air yang pedih dan air nanah. Karena apa? Karena mulut penghuni neraka itu seperti air yang mendidih dan air nanah. Artinya apa? Mulutnya itu pedas, suka nak jelekkan orang lain, suka nak gunjing orang lain, suka nak ngomongkan orang lain dari belakang. Itu illa hamiman. Mulutnya selalu mengoreksi orang lain, selalu menjatuhkan orang lain. Bahkan Rasulullah ketika berdakwah dibilang apa Rasulullah? Tukang sihir, tukang tenun, orang gila, orang tak jelas. Itu mulut-mulut hamiman yang na'udzubillah min dzalik. Semua akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Maka ketika kita beramal, ketika kita berbuat sesuatu, namun banyak orang hari ini ketika beramal tapi amalannya bocor. Apa itu amalan bocor? Ketika udah beramal, udah buat tinggi-tinggi amalan, udah nyumbang masjid, udah sedekah banyak sana sini, tapi mulutnya bocor. Artinya apa? Mengaku dirinya karena dialah yang buat sedekah. Karena kalau bukan karena aku, lanjutan kemarin kan, kalau bukan karena aku, dan menjelekkan orang lain lagi. Apa kau ni tidak sedekah? Apa kau ni miskin? Kau ni pelit. Habis amalan kita semua. Maka itu mulut-mulut hamiman yang sangat benar-benar pedih. Kita lah, kalau kita dibilang orang gila kan, kita dibilang soalim misalnya, kita dibilang soalim, pasti ada rasa jengkel itu, pasti ada rasa marah. Bagaimana Rasulullah kan yang dijelek-jelekkan, padahal Rasulullah ini adalah khatamul anbiya, contoh tauladan, suri tauladan, nabi terbaik lagi, dijelekkan. Maka mulut-mulut orang kafir inilah yang akan menjadi dibalas nanti di hari kiamat. Illa hamimau wa ghassaq. Dan juga hamiman ini juga, kalau di kata-kata hamiman ini unik juga di surah Al-Ma'arij, yaitu ayat ke-10. Wala yas'alu hamimun hamima, yaitu artinya dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. Jadi kata-kata hamiman ini juga teman karib. Artinya apa? Banyak teman-teman karib yang itu, yaitu teman-teman yang mulutnya sangat pedih, seperti air yang mendidih. Sifatnya seperti air-air yang mendidih, suka mengomporkan, suka jelek-jelekkan. Itu teman karibnya.
Hamiman ini teman karib, teman dekat, teman satu pekerjaan. Nanti di hari kiamat, lihat nanti yang hamiman ini di lanjutan ayatnya, yubassarunahum, sedang mereka saling lihat. Pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Jadi mereka punya anak, ya Allah, kalau anak ini bisa saya tebus untuk bisa menyelamatkan diriku, katanya, maka ambil ya Allah. Terus wasahibati wa akhi, dan istrinya dan saudaranya. Saudara yang dekat dah, hamiman kata Allah, tapi di hari kiamat jadi tebusan. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan keluarga yang melindunginya. Keluarga-keluarga yang udah hubungan saudara jadi tebusan semua. Wa man fil ardi jami'a tsumma yunji, kata. Dan orang-orang di bumi seluruhnya. Ya Allah, kalau bisa seluruh orang bumi ini ya Allah, ambil semua ya Allah, supaya aku bisa selamat dari azab neraka ini Allah. Jadi hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan perkataan, karena kita tidak tahu apa yang kita sampaikan. Meskipun kita sampaikan itu benar, ada cara-caranya. Contoh, kita udah belajar kan, udah belajar Quran, udah ngaji. Kau ni tidak mungkin kita sampaikan kepada orang-orang yang belum belajar kan. Kau ni kafir, kau ni soalim, solat tu gini yang betul. Padahal orang tu baru hijrah, baru ke masjid, pakai baju cuma camping kan, baru hijrah. Kita maki-maki lagi, kita jelek-jelekkan. Apalah perasaannya? Ya balik lagi dia. Kok tahu aku sih, dah lah, usah ke masjid lah. Maka jaga mulut. Jaga mulut. Ketika kita jaga mulut, maka kita juga menjaga perasaan orang lain. Maka di Mekah itu bukan hanya sekedar ibadah haji seperti yang kita lihat, sekedar tawaf, sekedar apalagi sa'i dan lain-lain. Tapi yang paling penting, katakan haji itu berasal dari kata hujjah. Hujjah itu ucapan. Maka di sana dilatih betul, hati-hati dalam berucap. Ketika berucap salah, ketika berucap sesuatu, pasti Allah kabulkan. Maka dilatih mulut kita untuk selalu berbuat baik, selalu berkata-kata yang baik. Itulah illa hamimau wa ghassaqo. Dan wa ghassaqo ini dan air nanah ini adalah, kalau kita lihat nanah ini kan jijik kan. Jadi begitu juga kalau orang-orang yang diselamat di dunia, mereka melakukan perbuatan yang jijik. Jijik itu apa? Yaitu LGBT. Nah, ini yang besar-besarnya LGBT, terus apa lagi? Pacaran. Itu jijik semua. Maka mereka dibalas nanti di hari kiamat. Bahkan ketika kita menggunakan harta tidak dengan baik, mohon maaf, kalau masih ada riba, tinggalkan, karena itu musuh Allah paling besar. Bahkan Allah benar-benar ini kita lihat ayat di surah Al-Baqarah ayat 279 dari 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Lanjutannya, jika kamu tidak melaksanakannya, kata Allah, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan dan tidak dizalimi. Jadi musuh Allah juga orang-orang yang riba. Itu perbuatan jijik semua, yang nanti Allah balas semua. Jazaa'u wifaq, kata Allah, sebagai balasan yang setimpal. Maka orang-orang yang suka berjudi,
suka berbuat zalim, suka buat maksiat selama dunia, jazaa'u wifaqa, kata Allah, balasannya setimpal. Hari ini kita tahu kita akan ke surga dan ke neraka karena Allah berikan setiap manusia, hanya manusia dan jin, yaitu boleh beriman, boleh kafir, boleh pilih jalan ketakwaan dan boleh pilih jalan kafiran. Silakan pilih, katanya. Mau pilih mana? Kita bisa milih. Beda dengan malaikat, kerjanya sujud ya terus. Kalau iblis kerjanya bangkang terus. Itu memang dah tugas dia. Oh, ada iblis yang baik, tak ada. Dia nyuruh itu, dia nyuruh sesuatu yang enak-enak lah. Tak ada. Semua iblis jahat. Kecuali manusia. Manusia ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat. Karena manusia ini dikasih akal. Inilah manusia, dikasih akal. Afala taqilun. Apa tidak kita fikir kan? Allah tantang kita terus untuk berfikir. Maka ini peringatan Allah bahwasanya jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang menyinggung orang lain, dapat menyakiti orang lain, karena semua akan dibalas. Jazaa'u wifaqa. Hari ini kita tahu kita bisa mengoreksi diri kita. Kita ngomonglah kadang-kadang, kalau boleh 1 menit 2 menit kita renungkan dalam diri kita. Ya Allah, pernah tak jelekkan orang lain? Pernah tak buat salah? Koreksi diri kita masing-masing. Karena sebelum, kata Allah, lebih baik kita masih diberi kesempatan di dunia, maka lebih baik kita tobat, lebih baik kita memperbaiki diri sebelum waktunya terlambat. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena kata Allah, sesungguhnya dahulu mereka tidak mengharapkan perhitungan. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang pasti mereka merasa bahwasanya mereka pasti akan masuk neraka, maka mereka tidak akan mengharapkan hari perhitungan itu. Mereka tidak akan mengharapkan adanya hari kiamat. Padahal mereka tahu, tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau menyadarinya. Karena mereka pasti tahu innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena hari perhitungan ini yang Allah hitung bukan hanya yang tampak, bukan hanya yang terlihat dari ibadah kita, bahkan dari hati, kehusyuan, semua detail. Maka tugas kita adalah sebagai manusia, sebagai hamba Allah, terus mengoreksi diri. Karena orang bertakwa itu bukan berarti orang tidak masalah. Justru orang bertakwa itu ketika mereka salah langsung minta ampun. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Dan bersegera kepada Allah, bersegera minta ampun. Ketika buat salah, astagfirullahalazim. Ketika berkata yang salah, astagfirullahalazim. Dah, insyaallah Allah ampunkan semua dosa kita. Amin. Maka jaga mulut kita, jaga, apalagi bulan puasa ini kan, jangan sampai ketika kita berpuasa tapi Allah tak menghitungnya. Karena apa? Habis pahala kita hanya untuk mengoreksi orang lain. Karena bulan puasa ini banyak yang tahan, bukan makan minum ya. Kalau makan minum sih nenek saya pun bisa gak, anak-anak ini pun bisa gak. Tapi banyak yang harus kita tahan segala hal yang pengen berkata berlebih-lebihan, pengen mengucapkan sesuatu yang tidak bukan, harus tahan semuanya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Lebih baik kita memperhitungkan diri kita duluan. Lebih baik kita menghitung dah dari sekarang apa nih yang telah kita berbuat, apa dah yang kita lakukan, sehingga Allah pun akan memberikan jalan kebaikan terus untuk kita semua. Semangat terus buat Bapak Ibu semua. InsyaAllah apa yang kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, inilah ihdinas siratal mustaqim. Sebaik-baik jalan adalah
jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus tuh? Nah, ini terakhir. Jalan yang lurus tuh Quran surah Al-Isra ayat ke-9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sungguh, kata Allah, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Jadi banyak jalan kita, banyak jalan untuk bertakwa, banyak jalan pengajian sana sini banyak. Tapi kata Allah, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin, mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi semangat terus, karena ketika kita berjuang untuk Al-Quran, maka Al-Quran pun insya Allah akan memperjuangkan kita nanti di hari kiamat. Karena tidak ada syafaat lagi kecuali yaitu Al-Quran menjadi syafaat bagi orang-orang yang selalu dekat dengannya. Baiklah, sekian, semangat terus buat Bapak Ibu semuanya. Insya Allah Allah telah meridhoi kita. Tanda Allah ridho itu ketika kita diizinkan masih membaca Quran, diizinkan masih di masjid, sehingga kita bisa membalas apa yang telah kita lakukan selama di masa jahiliyah kita dulu. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.